Pagi itu, langit di atas Bandung cerah dengan sinar matahari yang memancar lembut. Sekelompok remaja yang terdiri dari Raka, Dian, Budi, Tia, dan Lucy sedang bersiap-siap untuk mulai perjalanan wisata mereka. Mereka telah merencanakan perjalanan ini selama berminggu-minggu dan akhirnya hari itu tiba. Dengan semangat yang membara, mereka berkumpul di depan rumah Raka, mengisi mobil dengan perbekalan dan perlengkapan. Raka, yang selalu penuh energi, duduk di belakang kemudi. Dian, sahabat dekatnya, duduk di sebelahnya sambil memegang peta. Budi, Tia, dan Lucy duduk di kursi belakang, bercanda dan tawa sepanjang perjalanan. Tujuan mereka adalah sebuah tempat wisata yang terletak di luar kota. Tetapi untuk mencapainya, mereka harus melewati Jalan Babakan Siliwangi yang terkenal angker. Di sepanjang perjalanan, mereka bercakap-cakap tentang berbagai hal dari sekolah hingga rencana masa depan. Namun, seketika mereka semakin mendekati Jalan Babakan Siliwangi, suasana perlahan berubah. Pohon-pohon tinggi di sepanjang jalan seolah-olah membentuk terowongan yang menelan cahaya matahari. Angin yang bertiup membuat dedaunan berdesir, menciptakan suara-suara aneh yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Tia, yang duduk di tengah, merasakan hawa dingin menyelusup melewati jendela yang sedikit terbuka. "Kalian pernah dengar cerita tentang jalan ini?" tanyanya dengan suara sedikit gemetar. "Katanya ada banyak kejadian aneh di sini. Orang-orang bilang tempat ini angker." Dian mengangguk. "Ya, aku pernah dengar juga. Konon ada hantu boneka yang sering muncul di jalan ini. Boneka itu bernama Uci, dan siapapun yang melihatnya konon akan mengalami hal yang buruk." Budi, yang selalu kritis tentang hal-hal gaib, hanya tertawa. "Ah, itu cuma cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita hanya perlu berhati-hati di jalan yang sempit." Namun, semakin mereka melaju, semakin terasa kehadiran yang tak terlihat. Raka merengutkan keningnya ketika mendapati bahwa kabut tebal tiba-tiba muncul di sekitar mereka, membuat jarak pandang semakin pendek. Suasana di dalam mobil menjadi semakin tegang, dan mereka semua terdiam, hanya bisa mendengar suara mesin mobil yang berderu dan langkah kaki mereka yang semakin berat di dalam kabut. Tiba-tiba di tengah kabut itu, Lucy melihat sesuatu yang bergerak di tepi jalan. "Raka, pelan-pelan!" teriaknya. Raka menginjak rem dan mobil berhenti mendadak. Mereka semua melihat ke arah yang ditunjuk Lucy. Di sana berdiri sebuah boneka kecil dengan wajah yang seram, menatap lurus ke arah mereka. Mata boneka itu seakan-akan hidup, berkilau dalam gelap. Dian memanggil, "Apakah itu boneka Uci?" bisiknya.
Hampir tak terdengar. Raka tidak menjawab, hanya mengencangkan pegangan pada setir. Sementara matanya terpaku pada boneka tersebut. Hening mencekam menyelimuti mereka semua. Budi yang tadinya merasa skeptis kini merasa jantungnya berderai kencang. Haruskah kita turun dan melihatnya? Tanya Tia dengan suara bergemetar. Tidak ada yang menjawab. Mereka semua terdiam dalam ketakutan yang mencengkam. Padahal Raka membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Kabut tebal menyelimuti tubuhnya ketika ia mendekati boneka itu. Namun sebelum Raka bisa menyentuh boneka tersebut, boneka itu tiba-tiba menghilang, seakan-akan larut dalam kabut. Raka terdiam sejenak, lalu kembali ke mobil dengan wajah pucat. Kita harus pergi segera dari sini, katanya. Suaranya terdengar bergetar. Mereka semua setuju dan Raka segera menghidupkan mesin mobil kembali. Namun ketika mereka melanjutkan perjalanan, suasana di dalam mobil tetap tegang. Setiap suara kecil membuat mereka terkejut dan kabut tebal yang menyelimuti mereka seolah-olah tidak mau menghilang. Saat mereka melaju semakin jauh, tiba-tiba mobil mereka mogok di tengah jalan. Oh tidak, kenapa mogok di sini? Keluh Raka sambil mencoba menghidupkan mesin mobil. Namun semua usahanya sia-sia. Mesin mobil itu tak mau menyala. Mereka semua merasa panik, terutama setelah melihat bahwa kabut semakin tebal dan gelap. Dian mencoba menelpon bantuan, namun sinyal ponsel hilang. Tidak ada sinyal, katanya dengan putus asa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka semua merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa. Ketakutan semakin merasuki hati mereka. Budi yang biasanya selalu berani mencoba untuk tetap tenang. Kita harus keluar dan mencari bantuan, usulnya. Mungkin ada rumah atau tempat tinggal di dekat sini. Dengan berat hati, mereka semua setuju dan keluar dari mobil. Mereka berjalan menyusuri jalan, mencoba mencari pertolongan. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin merasa tersesat. Jalan Babakan Siliwangi yang biasanya ramai, kini sepi dan sunyi. Suara burung hantu dan desiran angin semakin menambah kesan angker di tempat itu. Tiba-tiba Lucy berteriak, Dian hilang. Mereka semua terkejut dan berbalik. Namun Dian benar-benar hilang. Mereka mencari di sekitar, memanggil-manggil namanya, namun tidak ada jawaban. Suasana menjadi semakin mencekam. Kita harus segera menemukan Dian, kata Raka dengan nada serius. Kita tidak boleh terpisah. Dengan hati-hati, mereka melanjutkan pencarian. Setiap bayangan dan suara di sekitar mereka terasa mencurigakan. Dia menemukan sehelai kain yang terlihat seperti milik Dian di tepi jalan. Ini milik Dian, katanya sambil menunjukkan kepada yang lain. Dia pasti di sekitar sini. Mereka mengikuti petunjuk itu, masuk ke dalam hutan yang gelap dan berkabut. Suara dedaunan yang berdesir di atas mereka membuat bulu kuduk berdiri. Mereka terus memanggil nama Dian, namun tetap tidak ada jawaban. Di tengah kegelapan, Raka melihat sesuatu yang aneh di tanah. Sebuah boneka yang mirip dengan mereka yang tadi lihat. Tergeletak di sana dengan mata kosong
yang menatap ke arah mereka. Raka mengambil boneka itu dengan hati-hati. Apakah ini petunjuk? Gumannya. Namun, sebelum mereka bisa merenung lebih lanjut, boneka itu tiba-tiba mengeluarkan suara tawa kecil yang menyeramkan. Mereka semua melompat mundur dalam ketakutan. Apa ini? Riak Budi. Suara tawa itu semakin keras, menggema di sekitar mereka. Kita harus pergi dari sini, kata Tia dengan panik. Mereka semua berlari pergi dari tempat itu. Namun kabut tebal membuat mereka kesulitan melihat jalan. Rasa panik yang mencekam hati mereka.